Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi dan wawancara di kantor kepolisian Kembangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi motivasi. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja di lingkungan kepolisian. Sebelum melakukan sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatia Azhara Medani dengan NIM 25 10 10 50 3128. Perkenalkan, nama saya Diva Mahri Astri Ningrum dengan NIM 25 10 10 50 3225. Perkenalkan, nama saya Rizal Pandilanca, NIM saya 25 10 10 50 14 80. Permisi Bapak, perkenalkan kami mahasiswa program studi manajemen Universitas Pamulang. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam tugas kami. Sebelum memulai, boleh kami mengetahui nama dan jabatan Bapak? Ya, nanti kita jelaskan pada saat wawancara mulai. Silakan lanjut lagi apa yang mau ditanyakan. Nanti sebelum menjawab pertanyaan pertama, nanti saya akan memperkenalkan diri. Ya, silakan. Baik, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait motivasi kerja di lingkungan kepolisian. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga tetap semangat menjalankan tugas dan melayani masyarakat setiap hari? Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Wayan Sumber, pangkat Ajun Komisaris Polisi, jabatan Kanit Patroli Polsek Kembangan. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi motivasi sehingga tetap semangat menjalankan tugas dan melayani masyarakat setiap hari? Motivasi kita di dalam melayani masyarakat itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Pertama, Polri sebagai Harkamtipmas, pemelihara keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua, Polri sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Tiga, Polri sebagai penegak hukum. Nah, atas dasar undang-undang tersebut, kita tidak bisa mengatakan kita tidak punya motivasi. Itu dasar motivasinya, suka tidak suka, mau tidak mau, motivasi itu harus dijalankan walaupun dengan secara keterpaksaan karena kita bekerja atas dasar undang-undang. Jadi bukan motivasi dari diri sendiri. Lain dengan pegawai-pegawai swasta. Kalau kita di Polri ini dasarnya jelas, undang-undangnya jelas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya, lanjut. Baik, yang pertanyaan kedua, faktor apa yang paling mempengaruhi motivasi kerja sebagai anggota kepolisian? Faktor yang paling mempengaruhi motivasi kerja adalah terungkapnya sebuah permasalahan atau terungkapnya sebuah kasus. Misalnya ada kasus pencurian, kita termotivasi bagaimana cara kita mengungkap sebuah kasus itu biar kasus itu terungkap. Jadi kita termotivasi karena tuntutan daripada permasalahan yang timbul di masyarakat. Misalnya pagi-pagi melihat jalanan macet, kita mau nggak tidak mau harus ngatur lalu lintas. Itu yang membuat motivasi kita terjun, karena kalau itu kita tidak laksanakan tentu pasti akan komplain dari masyarakat lewat telepon, lewat pengaduan 110. Zaman sekarang medsos sudah canggih, jadi medsos, email, IG, TikTok dan segala macam itu bisa. Itu yang membuat kita menjadi pelecut untuk memotivasi kinerja kita. Ya, lanjut. Izin saya melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran pemimpin dalam memberikan motivasi kepada anggota? Peran seorang pemimpin di Polri itu sudah jelas, karena kita bekerja berdasarkan struktur organisasi yang sudah diatur melalui sebuah hierarki. Hierarki itu artinya perintah pimpinan itu jelas dari atas ke bawah, itu sudah diatur. Jadi tidak mungkin kita akan bisa bekerja sendiri-sendiri melalui motivasi. Jadi motivasi di sini hierarki itulah. Apa sih itu hierarki? Hierarki itu adalah melaksanakan perintah dari atas ke bawah. Yang namanya perintah harus dilaksanakan. Apapun itu ya kita suruh apapun jalankan.
Itu membuat motivasi kita. Di Polri beda dengan di luar, sekali lagi saya bilang seperti tadi, di Polri itu beda. Kita sama dengan TNI. Kalau yang namanya perintah, ya A jalan. Satu komando jalan. Itu membuat motivasi kita selalu berada semangatnya terus. Ya, lanjut. Apakah Bapak pernah merasa jenuh atau kehilangan semangat dalam bekerja? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Rasa jenuh itu pasti ada. Namanya manusia. Semua pekerjaan akan mencapai pada titik jenuhnya. Untuk mensiasati biar kita bisa menghilangkan rasa jenuh itu, kita pinter-pinter menghibur diri. Menghibur diri dalam artian kita nyari obrolan sono, obrolan sini, ngobrol sama teman, lepas sebentar dari pekerjaan sehingga 1-2 jam, nanti kembali lagi sehingga kita bisa kembali kepada pekerjaan dan bisa termotivasi kembali. Lanjut. Oke Pak, selanjutnya saya mau nanya tentang Bapak, motivasi kerja itu penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat nggak? Sangat. Mengapa motivasi kerja penting dalam meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan? Iya. Kalau kita tidak punya motivasi, tentu kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pasti akan ogah-ogahan. Salah satu contoh, kita di dalam pelayanan sentra pelayanan kepolisian, di sana misalnya ada orang datang membuat laporan, kita harus bermotivasi untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan catatan, dengan dengan ending terakhirnya nanti mereka yang kita berikan pelayanan merasa puas. Kalau kita tidak termotivasi sehingga kita tidak semangat dalam memberikan pelayanan, ogah-ogahan gitu, mereka tidak akan puas. Di situ terjadi lagi komplain daripada masyarakat, sehingga kita selalu akan menjadi pembicaraan kalau kita tidak ada kualitas di dalam memberikan pelayanan itu sendiri. Lanjut. Nah, cara Bapak anggapin tantangan terbesar dalam menjaga motivasi kerja di tengah tuntutan tugas yang sangat cukup tinggi gimana Pak? Tantangan terbesar dalam menjaga motivasi, tantangan terbesar menjaga motivasi. Ini agak sulit untuk disampaikan ya, karena motivasi itu pasti ada. Tantangan terbesarnya biasanya males. Males, semua pasti punya males. Apalagi seperti omongan kamu tadi, ada rasa titik jenuh. Bagaimana kita menghindari rasa malas itu? Kita ingat bahwa ini merupakan pekerjaan kita. Kita kembali lagi kepada undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kita dituntut oleh undang-undang. Kita tidak bisa main-main karena yang kita hadapi adalah masyarakat luas. Apalagi dalam kasus pembunuhan. Kalau kita tidak buru-buru itu berikan pelayanan kepada masyarakat, kasus pembunuhan tidak terungkap, kita bisa digeruduk oleh masyarakat. Itu yang menjadi tantangan terbesar kita adalah kita harus punya rasa malu, punya rasa tanggung jawab kepada tugas kita sendiri. Kalau kita tidak punya malu, kita tidak punya tanggung jawab atas tugas kita, tentu di sini motivasi tantangan itu tidak akan terasa. Nah, biar tantangan itu bisa kita lawan, tantangan itu bisa kita kibas, ya itu dia seperti tadi. Kita harus punya rasa malu. Semangat kita harus tetap. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan sebagai punggung masa depan bangsa, menjadi tulang punggung bangsa ke depannya, harus memiliki motivasi, harus memiliki semangat. Apapun yang kalian capai sekarang, tetap semangat dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kalian dapat ke depan bisa berguna untuk orang banyak, bisa berguna untuk sendiri, untuk masyarakat luas. Ya, itu cukup. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam tugas kami. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Hasil observasi dan wawancara kami. Terima kasih kepada kantor kepolisian telah membantu kami dengan menyelesaikan tugas SDM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.